Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Kurniawan, jurusan Agribisnis, Prodi Agribisnis NPM 22 14 13 10 20. Di sini saya akan menjelaskan resume tentang PKKMB selama 4 hari. Hari pertama yaitu pentingnya protokol kesehatan agar masyarakat tetap melaksanakan dan tidak lengah akan kesehatan diri. Dan di sana juga tersampaikan bahwa pendidikan merupakan kewenangan wajib yang diselenggarakan oleh negara Indonesia. Menumbuhkan penerus bangsa yang berkualitas, dapat yang kampus yang sehat, yang memberikan penyebab banyak university untuk membangun bangsa Indonesia. Pendidikan tinggi merupakan sebuah simbol untuk calon penerus bangsa mengembangkan aset negara menjadi lebih berkualitas dan lebih baik dari yang sebelumnya. Di sana pula diterangkan bahwa ada setiap Di sana pula diterangkan bahwa ada pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nomor 3. Ada yang pula menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Manfaatnya antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai masyarakat informasi Indonesia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan aktivitas, membuka kesempatan luas-luasnya kepada pemikiran-pemikiran yang ingin bermaju, memberikan rasa aman dan penyelenggaraan hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi dan informasi. Lalu ada beberapa macam tentang pelanggaran Undang-Undang ITE, yaitu pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, illegal access, dan judi online atau slot. Lalu manfaat Undang-Undang ITE adalah menjamin kepastian hukum bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara elektronik, mendorong masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang secara pesat. Tips agar terhindar dari jeratan hukuman itu adalah salah satunya adalah menyaring konten sebelum ke publik, melakukan pengecekan lagi atas data-data, tidak membagikan informasi kepada publik yang bersifat pribadi, tapi juga melaporkan bila ada tindak pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dan langsung melapor kepada pihak yang berwajib. Perundungan atau bulian adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya. Tempat terjadinya bullying antara lain adalah di sekolah, lingkungan sekitar, dan terutama yang paling banyak adalah di sekolah dan di jenjang akademik. Pelaku patologi sosial dikategorikan dalam tindakan kontak fisik langsung, memukul, menendang, mendorong, dan lain-lainnya. Kontak verbal langsung, memaki, mencela, memberi panggilan jelek, dan lainnya. 10. Membentuk karakter, membangun dan menciptakan generasi yang berkualitas. 11 adalah salah materi yang 11 atau materi yang saya susun untuk 11 adalah sebutkan peran dan fungsi kearifan lokal dalam membentuk nilai-nilai Indonesia sebagai kepercayaan sastra patangan untuk konfirmasi pelestarian sumber daya alam, untuk pengembangan sumber daya manusia misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep khana, dan untuk pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan para panji. Lalu untuk hari-hari berikutnya yang saya dapatkan adalah, dan diantaranya lain adalah untuk hari-hari berikutnya saya mendapatkan resume tentang ada beberapa tipe mahasiswa, yaitu tipe mahasiswa studi orient, mahasiswa organisasi orient, organisasi and studi orient, mahasiswa yang suka bermain, dan mahasiswa yang kupu-kupu atau kuliah pulang. Resiko lingkungan merupakan resiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu terdapat beberapa fasilitas akademik yang ada di kampus Universitas Lampung, antara kantor administrasi pusat, kantor biro akademik dan kemahasiswaan, biro umum dan keuangan, biro perencanaan dan hubungan masyarakat, UPT perpustakaan, dan lab dan lain sebagainya. Lalu pada hari berikutnya saya mendapatkan beberapa unit kegiatan mahasiswa yang salah satunya adalah BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, UKM Atletik, dan lain sebagainya. Yang menurut saya itu UKM yang sangat bermanfaat dan sangat bagus untuk diikuti dan bisa untuk menjadi kita langkah untuk selanjutnya. Lalu pada Himasperta saya
atau pada hari Jumat kemarin saya belajar tentang pengenalan tentang prodi atau jurusan agribisnis, yang di sana memang ternyata adalah passion saya, dan saya mengetahui beberapa lab dan fasilitas yang ada di jurusan agribisnis yang menurut saya itu sangat berguna dan sangat bagus sekali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.